Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk selanjutnya, agar anak-anak lebih bersemangat, yuk kita nyanyi bersama. Anak-anak tahu lagu Kicir-Kicir? Ya, lagu Kicir-Kicir adalah lagu daerah khas dari Jakarta. Kita akan menyanyikan bersama lagu Kicir-Kicir, tetapi Bunda ubah sedikit liriknya ya. Siap? Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang buka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Jika anakku kelas 4 ingin sukses nanti, tetap semangat belajar, itu kuncinya. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa? Yuk kita ulangi sekali lagi. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang buka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Jika anakku kelas 4 ingin sukses nanti, tetap semangat belajar, itu kuncinya. Bagaimana? Anak-anak sudah lebih bersemangat bukan? Agar anak-anak lebih memahami materi yang Bunda sampaikan, silakan menyimak tayangan berikut ini. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, keragaman sifat individu berdasarkan gambar. Yang kedua, mencermati tokoh-tokoh pada teks fiksi. Dan yang ketiga, tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman sifat individu berdasarkan gambar. Silahkan anak-anak membuka buku paket tematik halaman 42. Yuk kita diskusikan gambar yang sudah anak-anak buka. Yang pertama, sifat individu yang tercermin dari gambar adalah, ya benar sekali, rajin. Terlihat sekali seorang anak sedang menyapu. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut anak-anak? Ya, yang kedua tercermin sifat malas. Ada seorang anak laki-laki yang menonton televisi tetapi di sekitarnya banyak barang-barang yang berserakan. Kemudian yang ketiga, sifat apa yang tercermin dari gambar? Ya, pemarah. Ada seorang anak laki-laki yang menyalahkan adiknya karena mainannya rusak. Gambar 4. Bagaimana menurut anak-anak? Sifat individu apa yang tercermin dari gambar? Ya, suka menolong. Anak perempuan itu menanyakan, "Kamu tidak apa-apa kan?" Itu tandanya si anak tersebut suka menolong. Kemudian yang terakhir nomor 5, apa yang tercermin dari gambar tersebut? Betul sekali, ada seorang anak laki-laki yang mengembalikan dompet ibu.
Berarti anak tersebut memiliki sifat yang jujur. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham mengenai karakteristik sifat individu? Setiap orang di sekitar kita memiliki karakteristik sifat masing-masing, sehingga kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain agar tetap tercipta kerukunan dan keselarasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, selain karakteristik sifat individual yang berbeda-beda di lingkungan sekitar kita, suatu daerah juga memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Salah satunya adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di daerah ini ada cerita rakyat berjudul Si Pitung. Apakah anak-anak tahu cerita rakyat ini? Yuk, kita simak bacaan berikut ini. Silahkan anak-anak juga sambil membuka buku paket tematik tema 8 halaman 53 sampai 54. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian, dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang, si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Heh, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Schildheen mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Schildheen dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. "Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak," kata Schildheen. "Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Schildheen benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Anak-anak, yuk kita diskusikan bersama latihan soal tentang si Pitung, buku paket halaman 54 sampai 55. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi teks yang berjudul Si Pitung? Cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat yaitu saga. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata.
Kemudian, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Shot He. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Alasannya karena tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Tokoh tambahannya yaitu Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Shot He, Babah Lim, dan Pak Piun. Kenapa? Alasannya, tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan tertentu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan tokoh protagonis dan antagonis pada cerita tersebut. Tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Benar, karena mereka memiliki sifat baik yaitu membela orang-orang tertindas. Tokoh antagonisnya yaitu Babah Lim dan anak buahnya serta Shot He. Alasannya karena mereka menindas rakyat jelata. Anak-anak, kita sudah menyimak cerita rakyat dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk selanjutnya kita akan juga mempelajari lebih jauh tentang lagu daerah yang juga berasal dari Jakarta. Apa itu? Betul sekali, Kicir-Kicir. Silakan anak-anak juga sambil membuka syair lagu Kicir-Kicir halaman 56 sampai 57. Kita akan mendiskusikan bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir dan nada tinggi, sedang, serta rendah pada lagu tersebut. Menurut anak-anak, bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Tempo lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Sekarang coba amati notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Apakah ada kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi? Ya, benar sekali. Dalam notasi angka lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada tinggi. Kenapa begitu? Karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di atas angka. Nah, yuk kita amati notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan kata yang dinyanyikan dengan nada sedang dan sebutkan kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Udah sudah menuliskan syair lagu Kicir-Kicir. Coba anak-anak amati. Kata yang tidak dicetak tebal dinyanyikan dengan nada sedang. Not-not angka pada kata tersebut tidak bertitik. Jadi kata itu dinyanyikan dengan nada sedang. Kemudian, kata yang dicetak tebal dinyanyikan dengan nada rendah. Not-not angka pada kata tersebut bertitik di bawah not. Jadi kata itu dinyanyikan dengan nada rendah. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Bunda sampaikan? Jika sudah paham, silakan anak-anak mengakses kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana? Setelah menyimak tayangan yang sudah Bunda sampaikan, apakah anak-anak sudah paham? Kita sudah belajar tentang yang pertama, keberagaman karakteristik sifat individual. Yang kedua, mencermati tokoh-tokoh pada teks fiksi. Dan yang ketiga, tanda tempo serta tinggi rendah nada. Nah, jika sudah paham, silahkan anak-anak mengakses kuis atau tantangan yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan untuk anak-anak agar selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sampai bersih, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta tetap semangat belajar dan rajin membantu orang tua di rumah. Baik, cukup sekian yang dapat Bunda sampaikan. Yuk